Oke, kakak-kakak kelihatan? Ya, kelihatan. Ya, kelihatan, Kak. Oke ya, Kak, kita mulai aja untuk tatap maya hari ini, yaitu modul 1.5 tentang pengembangan kurikulum PJOK. Baiklah kakak-kakak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera dan Om salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita ke materi, kita kesepakatan bersama dulu. Yang pertama, saya mau semuanya menyalakan kamera, terus mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah wajar. Baiklah kakak-kakak, hari ini saya akan mengemukakan tujuan dari sesi kita kali ini. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah 1. Peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Terus yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita sesi ini yang pertama yaitu adalah backward design. Di sini kita akan membuat penyusunan rencana dengan backward design. Jadi penyusunan rencana pembelajaran dengan menggunakan backward design. Nomor 2, pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, itu pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Oke, aktivitas pertama, backward design adalah pengembangan dari kurikulum PJOK. Ya. Oke, saya mau kakak memanfaatkan fitur chat ya. Di sana kakak-kakak silakan ya. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK. Silakan kakak-kakak cantumkan di chat berapa skala pemahaman kakak-kakak sekalian tentang kurikulum PJOK. Ya, silakan Kak cantumkan di fitur chat ya. Tulis di sana berapa skala kakak-kakak tentang pemahaman kurikulum PJOK. Pak Marjuki 5. Kenapa 5 Kak? Ini Pak. Berarti setengahnya. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak. Sinkronisasi PJOK. 3, karena baru pertama kali mendengar adanya sinkronisasi PJOK. Pemahaman tentang kurikulum PJOK ya Kak Reja. Kak Egi 5.
Kak Angga 5 karena belum terlalu paham. Kak Angga, apa itu kurikulum PJOK? Skalanya berapa Kak Wawan? Pengetahuan Kakak, pemahaman Kakak tentang kurikulum PJOK. Mungkin 2. Kak Putri 5, Kak Nani 5, Kak Ajeng 5, karena belum paham dengan kurikulum PJOK. Lanjut Kak. Ini Kak Edo belum ada ya? Kak Rekos 4, Kak Ade 4, Kak Putri 5, Kak Nani 5, Kak Ajeng 5. Yuk, yang lain mana? Baru orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke kakak-kakak ya, saya minta kameranya dibuka ya. Sekarang di sini kakak-kakak sudah mencantumkan skala pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK ya. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, saya ingin random yang menjawab skala 5. Coba Kak Ajeng. Ada Kak Ajeng? Ada, Bu. Ya. Ya. Kenapa Kenapa Kak Ajeng Ajeng mencantumkan skala 5? karena baru pertama kali juga dengar adanya kurikulum PJOK. Biasanya kan kurikulum ke-13, kurikulum Merdeka, kurikulum 6, jadi belum terlalu paham gitu, Bu. Oke. Oke. 4. Coba Kak Rekos, kenapa Kak Rekos mencantumkan skala 4? Iya, Bu. Mm-mm. Sepengetahuan saya, ini mungkin, Bu ya. 1, meningkatkan kebugaran fisik siswa. 2, mengajarkan nilai-nilai sportivitas dan kerjasama yang baik. 3, mendorong gaya hidup sehat. 4, mengembangkan keterampilan motorik dasar. Itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Oke. Coba Kak Andre Hadi. Kak Andre Hadi ada? Halo Kak Andre. Kenapa kakak mencantumkan skala 4? Maaf lah Bu, hujan. Maaf lah Bu, Ya. selamat. Ya, nggak apa-apa Kak. Yang penting masuk Kak. Ya, lagi ngawal budak main bola Bu. Mm-mm. Coba kakak buka kolom chat Kak Nopi. Tolong cantumkan skala pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK. Gimana dianya Bu? Di chat Kak. Ini masih pakai HP Bu. Nggak apa-apa, bisa
Kak Adri Hadi ada. Oke, Kak Wawan, kenapa Kak Wawan mencantumkan skala 2? Saya mencantumkan skala 2. Kalau kurikulum itu kan pedoman untuk pembelajaran seluruh mata pelajaran. Mungkin di kurikulum PJOK ini pedoman untuk mata pelajaran khusus pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu. Ya. Jadi kurikulum PJOK itu pengembangan ya Kak, pengembangan program dari pembelajaran atau kerangka pembelajaran dari mata pelajaran PJOK ya Kak ya. Halo. Kak Reja, ada Kak Reja? Iya ada Kak. Ya, kenapa Kak Reja mencantumkan skala 3 Kak? Oh ya mungkin sih Bu karena belum pernah sama sekali mendengar yang istilahnya itu nama kurikulum PJOK tadi, dan ternyata setelah tadi dibaca sedikit di LMS itu pengembangan proses pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka ternyata Bu. Oke, ya. Belum paham Oke aja. kakak-kakak ya. Oke. Bu, kakak-kakak. itu ngecek apa itu Bu? Itu Kak, yang di slide saya yang pertama itu ada kan? Slide pertama. Yang slide yang saya tampilkan Kak Nopi. Bapak Ibu sisa Oke kakak-kakak, awalnya kurikulum digunakan itu di dalam dunia olahraga ya. Pertama itu dari kata kurir atau pelari ya. Dan ya Kak Nopi gimana? baru dengar Bu ada kurikulum PJOK Bu. Ya nanti kita jelaskan Kak. Ya. Oh gitu. Ya. Oke kakak-kakak ya, kita lanjut ya. Awalnya kurikulum digunakan di dalam dunia olahraga ya, dimana pada saat itu terdapat kata kurir atau pelari dan kurir rate atau tempat berpacu. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai lintasan pacu yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari start sampai finish untuk mendapatkan penghargaan atau medali. Tapi seiring waktu, kurikulum Merdeka itu di dunia pendidikan berubah konsepnya, di mana diartikan sebagai serangkaian mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh peserta didik mulai dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan berupa bentuk ijazah ya. Jadi seiring waktu pengertian kurikulum itu berubah ya, dari dipakai dari dunia olahraga sehingga dipakai ke dunia pendidikan. Jadi konteks di dunia pendidikan ya, kurikulum itu merupakan serangkaian mata pelajaran ya yang disusun ya agar peserta didik itu dapat mencapai target-target tertentu ya untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Oke kakak-kakak ya, itu sekilas tentang kurikulum ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kurikulum di dalam pelajaran PJOK ya. Oke. Silakan kakak jawab di chat kembali apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK
di sekolah. Ya kakak-kakak ya. Oke, saya akan merefleksi bagaimana kakak-kakak mengartikan tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah yang kakak ajarkan. Ya silakan kakak-kakak. Oke kakak-kakak, silakan kakak isi kolom chat tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Saya harap semuanya yang mengisi, karena ini akan saya screenshot kak ya. Itu mau dibuat di kolom chat, Bu. Iya kak, silakan buat kak. Apa tujuan dari adanya pembelajaran video di sekolah? Oke, mati lampu dah kak. Aku dang di Belimbing, kos ngawali budak main bola haki, kos. Yuk kak, silakan kak. Yang belum mencantumkan skala tadi silakan cantumkan Pak yang Bu. baru. Oke kak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kak Nopi, silakan isi di kolom chat kak. Sudah, Bu, di kolom chat, Bu.
Kak Putri, tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah adalah untuk mengembangkan peserta didik secara holistik, tidak hanya dari bidang akademik, juga fisik, mental, dan sosial. Menjelaskan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, mengembangkan kemampuan anak secara keseluruhan untuk mendorong pengembangan fisik dan motorik peserta didik. Pendidikan ini kemudian untuk mendorong jika lanjut belum seluruh merujuki untuk pembelajaran PJOK di sekolah yang mengembangkan kebugaran fisik, meningkatkan keterampilan gerak, pola hidup sehat, mengembangkan efek psikomotor. Kak Edo, untuk mengembangkan kemampuan secara keseluruhan, tidak hanya fisik, tetapi juga mental, sosial, dan emosional. Sinyal parahnya ini putus-putus sedikit boleh sinyalnya. On kamera juga nggak apa-apa Kak Edo, asal aktif ya. Kalau sinyalnya jelek. Iya Bu, baru mati lampu sih. Tutup aja. Tutup kameranya nggak apa-apa. Oke Kak, tadi dari kolom chat sudah beberapa dari kakak-kakak ya yang sudah mencantumkan tujuan dari adanya mata pelajaran PJOK ya. Hampir semuanya benar ya. Itu tadi berapa pendapat dari kakak-kakak ya yang mengemukakan tentang tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah. Oke. Di sini kakak-kakak bisa lihat menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan evaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya untuk meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Jadi dalam pembelajaran PJOK ini ya disusun beberapa konsep ya untuk mencapai tujuan pembelajaran bagi peserta didik ya. Nah, inilah kakak-kakak ya apa namanya tujuan dari pendidikan jasmani ya di dalam kurikulum Merdeka tahun 2024. Tentu saja kakak-kakak dari sana harus
mengetahui dulu CP dan TP ya. CP ya. CP yang tercantum dalam kurikulum Merdeka ya. Kakak-kakak bisa screenshot pertanyaan ini ya, yang pertama ini, atau dipoto di HP. Nanti saya akan bor menjadi beberapa kelompok. Ini pertanyaan pertama. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Yang kedua, dalam konteks kurikulum Merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nanti tolong sebutkan alasannya kakak-kakak ya. Oke kakak ya. Sudah kak, dua pertanyaan ini. Kakak ya, azan dulu ya. Oke kakak-kakak, 3 pertanyaan ini sudah kakak-kakak screenshot? Halo kak? Kalau sudah, ini saya akan bor menjadi 2 kelompok ya, dari 3 pertanyaan tadi.
Silakan join Kak Syatoto. Maaf ini Kak, di jalan ngasu, orang rumah masih kerja. Sudah Kak. Join aja ke grup Kak. Yang mana ini? Join ke Dia masih kerja. Belum ada. masih kerja. Iya, masih kerja. Udah mau. Ada masih kerja, Dek. Masih kerja. Kerja, Dek. Saya tuh kerja. Join ke grup Kak. Ini ke kelompok Kak. Aduh, bentar. Bisa ini arahkan ke kelompoknya gimana ini Kak? Sudah muncul belum Kak di laptopnya? Belum. Asik. Breakout 2 coba Kak. Belum ada muncul. Sesi ruang kerja sedang berlangsung. Aku ikut nimbrung gimana Kak? Mana ya? Masuk Aduh. Coba. Polling tanya jawab info orang. Itu kambing ya? Apa nak? Itu kambing. Iya. Banyak kan join kambing. Masih ke sini. Aduh, nyerah aku Kak. minta diundang ke breakout 2 Kak. Aduh. Stop dulu bentar ya. Bis.
Kalau Kelompok ini buka kameranya semua kakak ya, kita diskusi ya. kelompok 2. Tadi siapa? Kak, Bu Ajeng. rumah sakit Kak ya. Itu kok lagi tadi Kak Andre ya? Kita tadi ya? Berempat ya? Andre tadi melo kita ya? Kelompok 2. Melok siapa Pak Andre? Pak Marjuki tadi tuh. Hah? Pak Marjuki, Putri. Oh, bukan ya? Siapa kelompok kita tadi? Kak Edo sama Kak Raikos. Oh iya, Rekos. Oke Kak, sudah masuk semua ya? Sudah bergabung semua? Kita mulai dari kelompok 3. Ke kelompok 3. Oke, kelompok 3. Siapa mulai tadi? Iya, siap, ada Kak. Nani. Ya. Namo. Egi Egi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan atau menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dijawab pertama oleh Kak Reza. Silakan Kak Reza. Ya baik Kak, terima kasih. Jadi dari hasil diskusi kami tadi, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama itu pertanyaannya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak atau Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan sudah menjadikannya sebagai acuan? Jawabannya itu hasil diskusi kami tadi, kami sudah memahami tujuan pembelajaran tersebut dengan baik dan selalu mencoba untuk mencapai tujuan tersebut dengan proses pembelajaran. Kemudian kami juga sudah menjadikannya sebagai acuan yang menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Seperti contoh kemarin itu peralihan dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Itu semua tujuan pembelajaran dan capaian pembelajarannya itu hampir semuanya berbeda. Jadi kami kembali lagi mengulang dari nol dan kembali lagi belajar untuk menyesuaikannya. Seperti saat ini di PKG ini, kami kembali belajar lagi Bu untuk menyesuaikan dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang ada. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab atau disampaikan oleh Kak Egi. Silakan Kak Egi. Oke, terima kasih Kak Wawan. Untuk pertanyaan kedua, tadi sudah berdiskusi kelompok 3 selama 6 menit. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Sangat bisa tercapai karena sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, inklusif, dan berpusat kepada peserta didik. Terima kasih. Oke. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, yang ketiga akan dijawab atau disampaikan oleh Kak Nani. Silakan untuk Kak Nani. Iya, untuk ada suaranya ya? Ada. Pertanyaan Ada, nomor Kak, ada, 3. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Ya, dari diskusi kami tadi kami menjawab dengan cara melihat tujuan pembelajaran apakah sudah sesuai atau belum dengan modul ajar dan dengan melakukan refleksi, evaluasi dan umpan balik. Nah, terima kasih. Oke, baik. Itulah penyampaian atau hasil diskusi kami tadi selama 10 menit tadi kurang lebih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut kelompok 2 ya Kak. Nanti kita simpulkan semua ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 yang terdiri dari Bu Ajeng, Pak Edo, dan saya sendiri sebagai moderator, Pak Angga, dan ada lagi Pak Rekos. Baiklah, materi yang akan kami sampaikan akan ditampilkan oleh Bu Ajeng. Baiklah, dipersilakan Bu Ajeng. Bisa baca kok ya? Nggak bisa ditampil nggak? Iya, dibaca komen apa Bu? Dibaca ke jadi sinyal. Aku baca tidak nyimak tadi Pak Angga, maaf sinyalnya hilang-hilang. Lagi gangguan memang Pak Edo. Ya, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3. Yang pertama tadi pertanyaan 1. Dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jawabannya sudah dan telah dijadikan sebagai acuan, seperti kita mengacu pada RPP dan modul ajar. Juga kompetensi sudah dijabarkan dan turunan dari materi yang sudah tepat. Kemudian nomor 2 soalnya dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Jawabannya iya, bisa dicapai. Dalam konteks kurikulum merdeka, tujuan pembelajaran PJOK dapat dicapai dengan pendekatan yang lebih fungsional dan fleksibel dan berorientasi pada siswa dengan cara yang pertama, kemandirian belajar, kemudian pengembangan kompetensi, terus integrasi kesehatan dan kebugaran, selanjutnya penilaian akuentik dan pembelajaran berkolaboratif. Kemudian nomor 3, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Jawabannya, untuk memastikan pengajaran menyasar tujuan pembelajaran, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, kita menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, merencanakan materi dan metode. Yang ketiga, evaluasi proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan umpan balik. Yang kelima, refleksi. Dan yang keenam, keterlibatan siswa. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pengajaran dapat lebih terarah dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 2. Kami kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Bu Ajeng. Dan itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kelompok 1 terakhir ya. Yuk, kelompok 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mencoba menjawab 3 pertanyaan tadi. Yang pertama mungkin bisa dijawab oleh Pak Marjuki. Kepada Pak Marjuki kami persilahkan. Mohon maaf, saya baru pulang dari musola ini, jadi kurang paham tadi. Ganti dari yang lain. Iya Kak, kelompok saya semuanya lagi di lapangan. Tadi ada yang sholat, jadi nggak ada yang ngerjakan mungkin. Atau Kak Adri kelompok kita bukan Kak Adri? Tadi Kak, lupa saya Kak Adri sama Kak Ikram apa Kak Nopi juga tadi. Semuanya lagi di luar, jadi mungkin tidak ada yang mengerjakan Kak. Diborong aja semua Mbak Putri. Oh, Oke, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau tidak ada yang jawab ya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Selama ini saya selalu berusaha memahami tujuan dari setiap
dari setiap pelajaran yang saya ajar. Saya percaya bahwa tujuan pembelajaran tidak hanya sebatas menyampaikan materi, tetapi juga untuk mengembangkan potensi siswa secara keseluruhan. Misalnya dalam pelajaran PJOK, saya tidak hanya mengajarkan aktivitas fisik saja, tetapi juga berusaha mengembangkan kemampuan mental dan sosial siswa. Tentu saja dalam prosesnya, saya juga menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu dan fasilitas. Namun saya selalu berusaha mencapai dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk soal yang kedua, apakah tujuan-tujuan kurikulum Merdeka bisa dicapai? Jawabannya iya, karena di dalam kurikulum Merdeka kita juga menyantumkan beberapa faktor yang agar tercapainya kurikulum Merdeka tersebut, seperti pemahaman kedalaman guru, 2, sumber daya seperti materi, teknologi, dan fasilitas, 3, keterlibatan semua pihak seperti siswa, orang tua, dan komunitas, 4, evaluasi dan umpan balik seperti sistem evaluasi dan umpan balik tersebut. Untuk pertanyaan ketiga, sebentar Kak. Mana screenshot deh. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Dulu saya cari Kak, baru dicari tadi. Mungkin bisa minta bisa dibantu yang lain, Kak Novi atau Kak Ikram. Karena saya belum sempat cari yang ketiga, Kak. Oke, kelompok 1 silakan dibantu. Baiklah Kak Lena, saya akan coba membantu Kak Putri. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu memastikan agar pembelajaran yang dilakukan bisa menyasar? Menurut pandangan saya, yang pertama kita harus memahami peserta didiknya, ya, agar bisa melakukan asesmen awal. Yang kedua, membuat tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Dilanjutkan dengan pemilihan metode pembelajaran yang tepat, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Itu menurut saya. Itu Kak Lena, jawaban nomor 3. Oke kakak-kakak ya, dari 3 kelompok yang menyajikannya. Jadi dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Jadi dalam kurikulum Merdeka itu pemerintah sudah menurunkan CP ya Kak ya, capaian pembelajaran. Nah, dari CP inilah kita turun namanya TP ya Kak ya. Nah, dalam konteks kurikulum ini, bagaimana tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tentu itu ada pada kita sebagai guru ya, untuk memahami capaian pembelajaran ya yang akan kita capai itu, terus kita turunkan melalui tujuan pembelajaran ya. Jadi memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir dari pembelajaran itu ya. Jadi kita sebagai guru ya harus bisa mencapai tujuan tersebut dengan berbagai cara ya, dengan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita ya. Karena pemerintah itu sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru kita sebagai pendidik untuk menurunkannya lagi ke TP. Dari TP itulah kita menyusun rencana pembelajaran yang harus kita buat ya, bagaimana rencana itu bisa mencapai tujuan pembelajaran itu ya, dan akhirnya itu bisa dilihat dari penilaian kita sebagai guru PJOK kakak-kakak ya. Jadi tujuan ini harus bisa kita capai. Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi,
Bisa diulang, Kak? Apa? Dalam konteks kurikulum merdeka, Oke. apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Ini pertama tadi ya. Tentu bisa ya, Kak, tujuan ini dicapai kan? Menurut kakak-kakak, tujuan ini bisa dicapai tadi bagaimana, Kak? Coba Kak Edo ulang ya, Kak. Bagaimana kakak bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut? Oke. Kak Edo, ulangi lagi, Kak. Apakah Kak Edo masih di sini? Masih, kenapa? Yang mana, Bu? Oke. Jadi Ya, Bu, yang mana, Bu? Putus-putus, Bu. halo Kak Edo. Ya. Oke. Dalam mencapai tujuan-tujuan ini bagaimana, Kak? Tujuan kurikulum dalam konteks kurikulum merdeka ini bagaimana tujuannya bisa dicapai salah satunya kira-kira, Kak? Gimana, Bu? Maksudnya agar tercapainya kurikulum pembelajaran kurikulum atau gimana, Mas, Bu? Ya, kurikulum merdeka itu kan bisa dicapai itu bagaimana tujuannya, Kak? Kita harus apa sebagai guru? Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, Bu. Terus mengembangkan kemampuan guru, membentuk SDM yang berkualitas, atau seperti apa? Menguatkan pendidikan karakter anak. Ya, terima kasih Kak Edo. Oke ya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ya. Jadi kurikulum itu dibuat Kakak ya, dirancang ya, disusun agar kita itu dapat memahami tujuannya. Untuk apa tujuannya ini? Ya. Nah, dikembalikan lagi atau diturunkan lagi ke mata pelajaran ya. Jadi pemerintah itu sudah menurunkan CP ya Kak ya. Nah, dari CP inilah ya mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke TP ya. Nah, disinilah disusun ya rencana untuk pembelajaran ya Kakak ya. Nah, langsung kita menyusun rencana pembelajaran ini ya, di sana terdapat beberapa pertanyaan. Bagaimana kita bergerak dari standar menuju kurikulum yang bermakna bagi peserta didik ya, dan kakak-kakak bagaimana memahami karakteristik peserta didiknya ya. Kurikulum yang bermakna bagi peserta didik itu ya, kita itu mencapai apa yang diinginkan oleh siswa. Terus bagaimana kakak-kakak mengajar mereka, bagaimana kakak-kakak akan mempraktekkan pembelajarannya, terus bagaimana kita menilai keberhasilan mereka belajar. Jadi menilai keberhasilan peserta didik itu dalam belajar, itu bagaimana kakak-kakak kira-kira kalau menurut kakak-kakak? Bagaimana kita menilai keberhasilan belajar mereka? Bantu jawab, Mbak. Iya. Ya Pak Marzuki, silakan.
kita menilai keberhasilan siswa dalam belajar, minimalnya siswa memahami apa yang konsep-konsep yang kita sampaikan, kemudian bisa melakukan apa yang kita ajarkan kepada mereka, sesuai dengan mungkin kalau itu dalam suatu permainan, bagaimana cara melakukannya, kemudian cara melakukannya, dan itu bisa kita lihat capaian siswa ketika melakukan. Ketika anak melenceng dari tujuan, tentu saja penilaian kita juga akan berkurang, berbeda dengan siswa yang dia bisa melakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Mungkin seperti itu. Oke, Pak Marzuki, terima kasih ya atas jawabannya ya. Jadi kita itu bisa mengukur keberhasilan siswa itu yang pertama dari proses pembelajaran ya kan, yang sedang berlangsung. Proses kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung itu bisa juga kita amati, kakak-kakak ya. Sesudah itu, pada saat setelah proses pembelajaran ya, keberhasilannya itu dapat kita ukur melalui apa Kak? Melalui asesmen ya, atau penilaian akhir. Nah, jadi merancang atau menyusun ya suatu program pembelajaran itu kita itu melihatnya ke belakang dulu Kak ya. Yang pertama itu kita melihat tujuannya dulu. Apa tujuan yang hendak dicapai. Jadi dari tujuan pembelajaran itu barulah kita bisa mengukur ini penilaian apa yang harus kita lakukan untuk melakukan tujuan pembelajaran tersebut. Setelah itu sudah kita tahu bagaimana cara mengukur penilaiannya, baru kita menuju proses perencanaannya, menyusun perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, cara inilah yang disebut dengan model backward design, ya kakak-kakak ya. Jadi menyusun pembelajaran itu mundur ke belakang, atau dengan kata lain pergerakan menyusun kegiatan pembelajaran itu adalah bersifat mundur ke belakang, yaitu dari menentukan tujuan, menyusun penilaian, terus terakhir baru kita merancang pembelajarannya. Ya, inilah yang disebut dengan proses backward design dalam mengembangkan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Ya, saat yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran, yang kedua menentukan metode penilaian, sesudah itu kita tahu baru kita merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajarannya. Nah, ini nanti kakak-kakak di LMS, kakak akan membuat rencana pembelajaran model desain backward design atau merancang pembelajaran yang bersifat mundur ke belakang ya. Jadi kita tahu dulu tujuannya, baru bisa kita merancang kegiatannya. Jadi pesan kunci yang ada di backward design-nya adalah merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Oke kakak-kakak, itulah tadi ya sedikit penjelasan mengenai penyusunan rencana atau perencanaan backward design ya dalam pembelajaran PJOK yang merupakan turunan dari kurikulum PJOK dalam kurikulum Merdeka ya. Oke kakak-kakak, apakah ada pertanyaan dari penjelasan saya ini? Kan nanti di LMS kakak jelas gitu membuatnya. Jadi pahami dulu tujuan pembelajarannya. Sudah kakak-kakak memahami tujuan pembelajarannya, barulah kakak-kakak bisa menentukan apa yang harus diukur ya, dilakukan oleh kita sebagai peserta didik ya untuk menilai keberhasilan belajar mereka ya.
Dan terakhir barulah kita bisa merancangnya. Kalau kita sudah tahu itu. Kalau tidak ada, kita lanjut ke aktivitas kedua. Lanjut Kak. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah kurikulum. Oke, yang ketiga, kurikulum adalah standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kakak-kakak ya, inilah kurikulum. Jadi kurikulum itu bukan hanya seperangkat aktivitas, tapi kurikulum itu adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi kurikulum, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka, yang pertama itu struktur kurikulum. Ya. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang tiga, pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Belum tampil, Kak, ininya. Tidak tampil? Iya. Ntar, Kak. Ntar ya, Kak. Terima kasih Kak yang mengingatkan. Tampil Kak. Belum, Bu. Belum muncul. Nah, Oke. sudah ya Kak. Mengenai backward design tadi ngerti ya kakak-kakak ya? Ya, sedikit-sedikit. Oke. Nanti bisa kita lanjutkan melalui WA bisa ya Pak? Oh iya. Diulang tadi Mbak yang ada berapa tadi Mbak? Satu struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran tadi, bisa diulang dulu Mbak? Oke, bentar Kak. Ntar saya tampilkan slide-nya Pak Marzuki ya. Iya. Oke, ini komponen kurikulum pada satuan pendidikan. Kakak-kakak nanti pada tes akhir itu ada materi-materi seperti ini. Saya harap kakak-kakak rajin membaca LMS-nya ya kakak-kakak ya. Di sini nanti di tes akhir itu kakak-kakak itu mengulang kembali tentang materi yang telah disampaikan. Ya. Jadi saya harap kakak-kakak bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan kembali kakak-kakak ya. Oke, ini adalah komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama struktur kurikulum ya, terus 2 capaian pembelajaran, 3 pembelajaran dan asesmen, 4 penggunaan perangkat ajar, dan 5 kurikulum satuan pendidikan. Lanjut Kak ya. Ya, oke, di sini ada pertanyaan, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Oke. Mengapa? Karena agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu Guru dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi di sini kurikulum operasional ini menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Berarti kita sebagai guru itu harus memahami pertama apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, ya. Karena dalam kurikulum merdeka ini dibagi menjadi beberapa fase, ya.
dari fase A, A, halo Kak, A, B, C. oke, sampai fase F ya Kak. Nah, Ya. dari berbagai fase ini ya sudah disusun sesuai dengan perkembangan peserta didik. Jadi dari mungkin kalau SD itu dari belajar gerak dasar, kalau SMA itu sudah merancang. Jadi anak SMA itu kalau kelas fase F itu sudah merancang pola gerak, sudah merancang kegiatan, dan sudah bisa membuat pola gerak sendiri. Kalau dalam senam irama itu, kalau dalam olahraga permainan mereka sudah bisa menerapkan peraturan dan membuat suatu turnamen, ya. Nah, jadi dalam kurikulum Merdeka ini disusun secara bertahap perkembangan peserta didik itu. Jadi apa yang dibutuhkan peserta didik itu disusun dalam kurikulum Merdeka ini dalam pembelajaran PJOK. Jadi sebenarnya kurikulum kemerdekaan ini sangat kompleks ya. Jadi dia memahami bagaimana karakteristik peserta didik dari fase A sampai fase F. Ya. Oke. Jadi kitalah yang sebagai guru yang harus menambah pengetahuan bagaimana memperlakukan anak pada fase ini, ya, sampai pada fase akhir di mana anak-anak itu sudah mempunyai wawasan sendiri untuk membentuk pola gerak, ya, kakak-kakak ya. Oke. Oke. Jadi semakin istilahnya itu semakin ke atas perkembangan anak-anak itu dalam pembelajaran PJOK itu semakin berkembang. Kalau di fase E itu anak-anak itu sudah bisa menguasai keterampilan gerak, ya. Terus di fase F anak-anak itu sudah bisa menganalisis kesalahan temannya, menganalisis gerak yang salah dan yang benar. Guna menganalisis itu mereka itu bisa memperbaiki gerak diri sendiri dan gerak orang lain. Nah, itulah kakak-kakak sekilas pentahapan dalam pembelajaran PJOK yang mana guru PJOK itu harus memahaminya benar-benar dan harus mengupasnya benar-benar kakak-kakak ya, sehingga kita tidak salah dalam pemberian materi dan kita harus memahami benar CP ya, CP yang sudah diturunkan oleh pemerintah ya. Dalam kurikulum Merdeka ini kan sudah dikonsep CP-CP-nya. Kita tinggal menurunkannya dalam kegiatan pembelajaran kita. Oke. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Saya random aja Kak ya. Oke. Silakan kakak-kakak berbagi cerita bagaimana kakak-kakak pertama kali menyusun kurikulum PJOK, apa yang kakak pikirkan pada saat itu? Ya. Coba Kak Egi, ada Kak Egi? Halo? Kakak-kakak boleh saya minta tolong on kamera dulu ya Kak, semuanya Kak. Kak Syatoto ada? Oke. Semuanya on kamera dulu Kak ya. Saya minta tolong Kak. Oke, Kak Wawan, coba Kak Wawan. Coba bagi cerita pada saat kakak menyusun kurikulum Merdeka. Ketika kurikulum ini baru diluncurkan di sekolah kakak. Menyusun kurikulum Merdeka. Iya, dalam pembelajaran PJOK Kak. Kebetulan ini kan ngajar kelas 9. Ya. Di kelas 9 ini belum menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah. Belum, SMP 1. Belum. Masih ketiga. Dari kelas 1 dan kelas 7 kelas 8 yang sudah. Oh, enggak apa-apa Kak. Tapi kakak sudah memahami ya kurikulum Merdeka itu turunannya dari apa saja gitu? Kalau tahu
dengan dengar lintas untuk menyusun modul itu kan kita menentukan capaian apa? Capaian dan tujuan pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran, kemudian menentukan tujuan, kemudian nanti ada penilaian formatif, sumatif. Itu kalau pengetahuan saya, Bu. Oke. Terima kasih Kak Wawan. Ya. Oke, saya minta coba dari SMP ya tadi Kak Wawan ya? Ya, dari SMP. Nah, dari SD. Nah, on kamera mati terus kamera jaringan, Bu. Ya nggak apa-apa. Yang penting aktif Kak ya. Ya. Kak Edo, SD. SD, Bu. Oke. Silakan Kak. Bagaimana Kakak bisa berbagi cerita pada saat Kakak menyusun kurikulum PJOK? Kalau waktu keluarnya kurikulum Merdeka itu memang merasa agak bingung, Bu ya, karena udah terbiasa menyusun RPP apa? KTSP ataupun K11 kan. Tapi kalau untuk SD hanya baru kelas 4 kalau nggak salah, kelas 4 yang Kumer. Yang lain masih ke 13 nggak salah. Nah, di dalam penyusunan itu memang lebih, kalau menurut saya lebih dibilang rumit itu tidak, tapi lebih mendetail. Lebih terarah ya Kak ya? Iya, lebih mendetail. Terus apa? Seperti gaya kita mengajar pun harus disebutkan satu persatu, mulai dari apa? Ada ice breaking, ada apa? Pokoknya detail sekali. Tapi kalau sudah dijalankan itu memang sepertinya enak sewaktu kita buat Kumer itu dijalankan dengan mengajar, lebih enak cara mengajarnya. Oke Kak. Terima kasih. Lebih berarti kurikulum Merdeka ini dalam pembelajaran PJOK lebih mempermudah guru mengembangkan pembelajarannya Kak ya? Ya. Iya. Lebih terinci ya. Oke, Kak Nani mengajar SMK ya? Iya. Nah, coba Kakak jelaskan Kak, bagaimana cerita Kakak pada saat menyusun kurikulum PJOK. Kalau waktu pertama sekali nyusun, sebenarnya agak bingung juga. Sudah tuh pula, sebenarnya sampai sekarang juga belum pernah muat sebenarnya. Jadi kalau ditanya tentang model ajarnya sebenarnya belum pernah buat, tapi kalau misalnya hanya yang selembaran kayak RPP itu memang sering karena jarang ditanya juga kan. Untuk model itu, iya memang kalau misalnya buat yang kayak gitu memang kurikulum Merdeka ini lebih rinci, semuanya harus disebutkan satu persatu. Tidak seperti yang dulu-dulu kan, yang sebelumnya itu kan terkadang hanya poin-poinnya saja. Kalau yang ini semuanya dibuat satu persatu. Jadi memang kalau untuk mengajar memang mempermudah untuk mengajar sebenarnya. Tapi sebenarnya antara mengajar dengan yang modul ajar tadi, saya tidak pernah memakai sebenarnya. Kenapa Kak? Soalnya itu kan jadi acuan kita Kak. Iya memang, tapi sebenarnya kami di SMK sini, di SMK beda sama SMA sebenarnya. Kalau di SMK itu kan tujuannya untuk siswa itu bukan untuk ke kuliah, tapi untuk ke pekerjaan. Jadi lebih seringlah kita itu latihan fisiknya, supaya anak itu biar sehat, biar waktu dia bekerja itu mampu, yaitu sudah tuh ke tinggi badannya, itu dia. Tapi ya memang sebenarnya kurikulum itu memang wajib ada, tapi ada yang menuju ke kurikulum, ada juga yang kita masuk ke yang tentang latihan fisik tadi, tentang supaya mereka tuh sehat juga kayak itu.
Oke. Tapi di SMK juga ada kan Kak olahraga permainannya, ada kan? Ada. Masuk kan, tidak kebugaran saja kan? Berarti konteksnya sama aja ya sebenarnya Kak ya. Tapi karena dia menuju ke dunia kerja mungkin banyak fokus ke perkembangan kebugaran siswa ya. Iya. Tapi dalam rinciannya banyak itu ada juga kan semuanya kan. Ada olahraga permainan. Ya. Cuman 2 jam kan di SMK ya Kak? Kalau untuk kelas 10 3 jam, kalau untuk kelas 11 2 jam. Oke, kelas 12 ada masih? Enggak ada ya? 12 tidak ada lagi, hanya kelas 10 sama kelas 11. Oke. Terima kasih Kak Nani atas ceritanya tentang pembelajaran kurikulum Merdeka di SMK ya. Ya, sama-sama. Nah, beda dengan sekarang kurikulum Merdeka ini penilaian itu ada 1 jam untuk penilaian sikap Pancasila ya kakak ya melalui P5 dengan berbagai tema ya. Jadi kalau SMK gimana itu P5-nya sama kan? Kalau P5 ya sama. Tapi dia menuju ke produktif ya mungkin ya. Iya, menuju yang menuju ke dunia kerja pokoknya kalau P5-nya. Ya, kakak-kakak ya. Oke, itu tadi sudah kita berbagi cerita tentang bagaimana menyusun program terutama dalam mata pelajaran PJOK. Oke, sekarang bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, sebelum menuju ke kurikulum Merdeka, dulu bagaimana Bapak Ibu merancangnya ini? Pembelajaran PJOK ini. Oke, coba Pak Marzuki, saya minta ceritanya sedikit. Terima kasih. Kalau kami membuat perangkat nih ya Mbak ya. Ya. Ya, itu awalnya kan kita lihat dari pembagian jam. Oke. Per minggu itu, minggu efektif itu. Kemudian kita lihat program tahunannya apa, kemudian program semester, baru ke berikutnya KKM sampai yang kemarin sampai ke RPP. Kalau yang sekarang kan dari capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran sampai nanti ke modul ajar. Cuma terus terang saja untuk yang kurikulum Merdeka, kami itu masih sangat terbatas pengetahuan saya tentang penyusunan kurikulum Merdeka ini. Pertama karena saya belum pernah mengikuti pelatihan tentang penyusunan kurikulum itu. Yang kedua, kita juga belum punya pedoman yang pasti yang seperti apa sih yang bisa dipakai bersama-sama. Untuk modul ajar, saya lihat memang itu dikembangkan masing-masing sekolah. Sekolah mempunyai hak untuk membuat modul ajar itu sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing sekolah. Karena tiap-tiap sekolah tentu saja mempunyai karakteristik, mempunyai lingkungan sekolah yang berbeda-beda, sehingga modul ajar bisa jadi dikembangkan sekreativitas mungkin oleh guru masing-masing di lingkungan di satuan pendidikan. Tapi untuk penyusunan kurikulum sendiri saya masih sangat kurang. Jadi masih apalagi menyangkut tentang P5. Jadi SD itu ada 3 jam untuk PJOK dan 1 P5. Nah, 1 P5-nya itu seperti apa? Saya sama sekali belum tahu. Itu mungkin mohon diajari, Mbak. Terima kasih. Selama ini Pak Marzuki ngajar P5 gimana gitu? Saya masih belum paham. P5 untuk PJOK itu seperti apa? Seperti juga misalnya yang agama Islam kan ada juga PAI itu P5-nya seperti apa? Untuk P5 secara umum itu misalnya kelas fase C ya. Fase C itu kelas 5, kelas 6 itu ada yang membuat seperti menggunakan bahan bekas dipakai untuk
kerajinan dan lain-lain. Apa kita ikut terlibat di situ atau seperti apa? Ini masih belum paham saya. Oke. Sebenarnya P5 itu Kak, ini Pak Marzuki ya, kolaborasi antara beberapa guru yang mengajar di kelas itu. Jadi P5 itu antara kalau SD mungkin guru kelas, guru ya. PJOK atau guru PAI ya. Ya. Beda ya. Nah, itu. Jadi kolaborasi dari 3 guru itu untuk membentuk karakteristik Pancasila. Jadi untuk mengembangkan karakteristik Pancasila itu dengan berbagai tema. Misalkan mungkin mengambil kearifan lokal mungkin ya. Kearifan lokal itu misalkan bisa dengan makanan bisa misalnya atau kesenian, mungkin ngambil tarian apa. Nah, dari situ, dari 3 itu dibuatlah ada modulnya P5 itu. Apa namanya? Rancangannya Pak Marzuki. Hari ini apa, hari ini apa. Misalkan konsep yang pertama itu mungkin yang mengajarkan tentang konsep kearifan lokal. Nah, di situ dalam beberapa pertemuan mungkin menjelaskan dulu tentang konsep kearifan lokal. Nah, dari kearifan lokal itu kita bisa lihat bagaimana karakteristik Pancasila yang muncul di sana. Misalkan kita melakukannya dengan kelompok, apakah di kelompok itu dia menghargai temannya? Apakah dia itu misalkan mengingat Tuhannya, ya, misalkan dengan belajar, apakah dia dengan berdoa dulu. Di situ sebenarnya ada berapa rangkaian apa namanya penilaian setiap pertemuan, penilaian sikap. Jadi kita itu ada checklist setiap pertemuan dalam P5 dari 3 guru itu kolaborasi. Itu. Misalkan membuat tentang kesenian tadi, misalkan dari tarian-tarian itu bagaimana kolaborasi murid itu, bagaimana kerjasamanya, bagaimana keadilannya terhadap temannya itu. Jadi 5 karakteristik Pancasila itu dinilai dalam setiap pertemuan. Muncullah itu nilai P5. Jadi menilai sikap dengan aktivitas Pak Marzuki. Ya. Nah, jadi diterapkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh siswa, bagaimana dia bekerja sama dengan siswanya, bagaimana dia menghargai gurunya, bagaimana gotong royong dia dalam melakukan tugas itu. Nah, di sanalah. Jadi setiap pertemuan itu kita sebenarnya membuat belangko checklistnya untuk menentukan nilai dari sikap karakteristik Pancasila tersebut. Kalau dulu kan digabung ya, mata pelajaran PJOK, di situ ada nilai apa namanya kognitifnya, ada nilai afektifnya, ada nilai psikomotornya. Nah, kalau sekarang itu nilai afektifnya dipisahkan dalam kegiatan P5. Jadi pengamatannya dalam nilai dalam kegiatan P5 Pak Marzuki. Dari kolaborasi guru itu. Jadi sebenarnya kegiatan P5 itu ada ininya, strukturnya. Pertemuan 1 apa misalkan. Pertemuan 2 apa. Jadi guru yang 3 ini megang semua. Misalkan kemarin Pak Marzuki sudah pertemuan 3, dilanjutkan guru agama pertemuan 4. Ini berkelanjutan sebenarnya. Sampai nanti akhir dari P5 tersebut. Tuh. Gimana Pak Marzuki? Masih istilahnya kami belum bisa, kayaknya sekolah kami itu belum bisa melakukan sepenuhnya P5 itu. Pertama ya memang pemahaman tentang P5 sendiri rasanya belum tahu, ya belum paham lah. Itu yang kedua, artinya kalau seperti itu kan nanti sekolah yang buat satuan pendidikan berarti kan ya? Iya, jadi dari kelas 10 menentukan tema, misalkan semester ini apa. Dari tema itulah disusun kegiatannya Pak Marzuki, kegiatan pembelajarannya. Dari pertemuan 1 sampai akhir nanti kan ada kalau misalkan seni kan ada pentas seninya gitu. Ujungnya itu. Kalau dia tentang produk itu ujungnya ada produk yang diciptakan gitu. Pameran nanti ya, pameran produk hasil itu ya. Gitu. Tapi dari kegiatan itulah dinilai sebelumnya bagaimana karakteristik Pancasila muncul dalam setiap pertemuan itu.
Tuh. Makanya tiga guru itu sebenarnya harus membuat belangko pengamatan setiap pertemuan. Kadang gini juga Mbak, misalnya kelas 1 itu P5 itu kan di setiap akhir pelajaran biasanya. Ada yang dibuat dalam satu hari, misalnya Bisa, hari nggak Sabtu apa-apa. itu P5 semuanya dari jam masuk sampai habis. Ada yang di akhir-akhir pelajaran. Nah, kita sebagai guru itu nanti masuk ke kelas yang mana itu gimana itu? Misalkan Pak Marzuki ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6? Enggak? Iya. Kan temanya beda-beda kan, kelas 1 sampai kelas 6 kan? Iya, beda-beda. Berarti Pak Marzuki itu ada 6 penilaian P5. Jadi 6 tema Pak Marzuki itu harus membuat. Banyak, Mak. Ya, makanya saya terus terang untuk P5 itu saya belum paham, belum mengerti sama sekali. Nanti kalau tatap muka bisa kita sambil ngobrol Pak Marzuki ya. Oh iya. Oke. Enggak ada Berarti Pak Marzuki itu ada apa? Gimana? Biasanya P5 itu ada koordinatornya, Kak Lena. Ya, koordinator project. Ya, kalau dia yang guru membuat SD, modulnya. Enggak tahu kalau di kita SD selaku kita Kak guru Adri. fasilitator. Kalau di Belum tahu. SD enggak tahu, mungkin koordinatornya guru kelas ya. Ya, biasanya seperti itu, guru kelas. Tapi kan harusnya dari satuan pendidikan yang menentukan tema-temanya. Setiap fase kan mungkin berbeda-beda temanya. Iya. Oke. Jadi artinya misalnya saya hari Senin itu saya ngajar kelas 1. Apakah saya di akhir pelajaran nanti kan ada P5. Saya ikut di P5 kelas itu gitu ya. Kelas hari Selasa mungkin saya ngajar kelas 2, siangnya saya ikut di P5 kelas 2 gitu ya. Ya, pokoknya 1 jam pelajaran Pak Marzuki itu ada 1 pertemuan P5-nya, gitu. 1 jam itu. Ya. Mungkin dari kelas 1 sampai 6 beda-beda temanya Pak Marzuki. Nah, itu semuanya harus Pak Marzuki ikuti kolaborasi dengan 6 jenjang guru tersebut. Makanya sebelum P5 itu kan kita ada pertemuan dulu Pak Marzuki. Membahas tentang kegiatan yang akan dilakukan. Lanjut Kak ya? Ya. Oh, nanti kalau ada tatap muka saya bisa tanya-tanya nanti. Ya, nggak apa-apa Pak. Kita berbagi ilmu. Ya. Oke, lanjut Kak. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Nah, dalam menyusun program pembelajaran PJOK ini, kita perlu memperhatikan 6 faktor ini kakak-kakak ya. Jadi jangan kita abaikan 6 faktor ini. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan dan karakter peserta didik itu kakak-kakak? Yang pertama apa kira-kira yang kita lakukan? Mengamati perilaku siswa saat proses pembelajaran. Oke, kita harus mengamati. Terus apa lagi? Kakak-kakak harus menjadi seorang pendengar ya. Karena ketika mendengar ya, kita akan mengetahui fakta, perasaan, persepsi, dan apa yang diinginkan oleh peserta didik ya. Nah, dari sinilah kita bisa menganalisis apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Ya. Yang kedua, 6 faktor yang mempengaruhi konteks pembelajaran program PJOK itu adalah konteks masyarakat. Di mana masyarakat ini kan terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi, terdiri dari berlatar belakang
etnis, agama, dan tingkat pendidikan ya. Nah, ini menjadi tugas kita bersama untuk menyadarkan mereka bahwa PJOK adalah pembelajaran peserta didik ya. Dan mereka itu masyarakat kadang-kadang kan tidak memahami ya, misalkan apa namanya tentang pembelajaran gerak. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu pertama harus bisa dulu menganalisis konteks masyarakatnya dulu dari latar belakang mereka ya, sehingga itu berpengaruh ke peserta didik, berpengaruh terhadap apa namanya sikap peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Terus waktu ya, kita harus memahami pembagian waktu dari fase-fase dalam pembelajaran PJOK, dari program tahunan, program semester, sampai ke apa namanya itu program harian ya, kita itu ya. Terus alokasi jam pelajaran dari SD, SMP, SMA itu alokasi jam pelajarannya itu berbeda-beda. Kalau SMA itu 1 jamnya 45 menit kakak-kakak ya. Kalau SD itu berapa menit ya kak? Saya nggak tahu. 35. Oke, 35. 35 menit. Kalau SMP sama? 45 menit atau 40 menit? 40 kayaknya. 40 kak. SMP 40. Itu 40 rasanya. Itu tadi udah dari alokasi. Dari di situ. Hah? Kalau SD itu 30 menit ya Pak Marzuki ya? 35. Oh, 35. 35 Bu. SMP itu 40 menit, SMA itu 45 menit. Tolong ini diingat kakak-kakaknya. Takut nanti di tes akhir ini masuk. Ya. Terus yang kelima adalah cakupan dan tahapan. Cakupan dan tahapan ini itu ada di dalam kurikulum Merdeka ya, apa cakupan dan tahapan ya yang diinginkan ya untuk membuat konten dan aktivitas yang bermanfaat bagi peserta didik ya. Jadi Bapak guru itu sebagai orang yang memfasilitasi mereka untuk dapat berpartisipasi dalam pembelajaran, terutama peserta didiknya, dan menikmati aktivitas yang Bapak guru sajikan. Jadi apa namanya, guru itu harus mampu memperhatikan cakupan dan tahapan gerak peserta didik sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam, teknologi. Jadi guru itu mau tidak mau, tua, muda harus bisa menguasai teknologi. Ya, jadi kita itu jangan malas untuk belajar. Jadi jangan sampai SMA ini tidak mau belajar ini. Karena saya 2 tahun lagi misalkan pensiun. Ada ya seperti itu kadang-kadang kakak-kakak ya. Tapi sebenarnya kakak-kakak perlu kita belajar teknologi. Karena dulu seperti ada pandemi, mau tidak mau guru harus mengajar dengan teknologi kan. Ya. Guru harus menjumpai siswanya dengan teknologi. Ya, jadi teknologi itu harus kita pelajari sebagai apa? Sebagai apa namanya? Acuan Bu. Ya. Untuk mempermudah kita ya, teknologi itu. Jadi kita harus menguasai laptop, menguasai apa namanya jaringan-jaringan ya, untuk menambah pengetahuan kita sebagai guru. Jadi sekarang ini enak sebenarnya kalau kita belajar itu. Misalkan kita mau mengajarkan ini misalkan, kita bisa
melihat YouTube sekarang ini. Kalau dulu kan tidak. Nah, Dulu ke sekarang ini kan perpus, Mbak. ya, perpus dengan melihat gambar, terus kita imajinasikan ya Pak Marzuki ya. Iya. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang sebenarnya enak. Saya mau menambah pengetahuan saya mengajar ini, lihat aja referensi YouTube, tinggal diklik muncul. Bagaimana kita menerapkannya, tinggal. Karena banyak sekali sekarang ini kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapat. Apa namanya, diklat-diklat juga sekarang ada yang online. Jadi tidak melulu harus dipanggil dulu zaman dulu ya. Dari Diknas baru bisa ikut diklat. Nah, sekarang itu sangat dipermudah sebenarnya. Oleh karena itu kita harus menguasai teknologi. Juga salah satunya gini, Mbak, kalau dulu orang buta huruf itu kan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalau dulu. Kalau sekarang yang namanya buta huruf itu ya tidak tahu teknologi. Yang kedua tidak mau bahasa asing. Itu buta huruf modern sekarang. Pokoknya kita sebagai guru itu Pak Marzuki harga mati harus belajar teknologi, baik guru yang jadi jangan kita beranggapan saya mah tidak bisa. Sebenarnya kalau kita belajar semuanya pasti bisa. Ya. Seperti ini aja, dulu saya juga sebelum jadi fasilitator juga malas menguasai berbagai ini apa namanya aplikasi-aplikasi. Tapi sekarang kita tuntutan kan, harus belajar. Ternyata itu juga bermanfaat bagi kita. Ya. Ini kita mengajar di kelas, iya itu. Jadi, oke, kita bungkus aktivitas kedua kakak-kakak ya. Kita ke aktivitas ketiga. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Oke. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum Merdeka? Ya, apa Kak? Kata kunci yang kita bahas dalam mengembangkan kurikulum Merdeka dalam PJOK. Pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Oke, pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Benar sekali Pak Marzuki ya. Itulah kata kunci ya pengembangan kurikulum PJOK dalam kurikulum Merdeka. Jadi siswa itu memiliki potensi unik ya, setiap siswa itu ya. Nah, potensi unik setiap siswa inilah yang harus kita kembangkan. Jadi anak-anak ini ya anak-anak yang berlian. Jadi mereka itu mempunyai apa namanya kesetaraan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Jadi jangan kita beda-bedakan dari fisik, dari gender, dari kemampuan mereka. Jadi upayakan semua kegiatan pembelajaran kita berikan sama kepada peserta didik tersebut. Oke Kak, bungkus ya. Apa yang kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka. Yang ini satu, fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Ya. Yang kedua, pengembangan kompetensi karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini guru itu harus fleksibel ya, tidak boleh istilahnya itu saklek. Jadi kita itu harus mempraktikkan beberapa pengembangan di sini. Dari kompetensi peserta didik, karakternya, konteks lingkungannya bagaimana di daerah tersebut ya. Nah, jadi di situ bisa kita kaitkan dengan pengembangan materi yang akan kita lakukan. Oke, pengembangan
Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar kita dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita itu guru itu sebagai fasilitator ya Kak ya, yang menjembatani anak-anak ya untuk memperbaiki kehidupannya di masa yang akan datang. Kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini, saya mau satu peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. 3, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nanti kakak membuat rencana pembelajaran PJOK ini dengan berpatokan pada backward design kakak ya. Nah ini nanti berhubungan dengan video pembelajaran yang akan kakak buat pada modul 2.1 nanti. Nanti kakak membuat video pembelajaran itu berdasarkan backward design. Urutan-urutannya itu selama 30 menit. Ya Kak ya. Oke Kak, akhirnya kita di penghujung materi ya. Coba munculkan kameranya semua Kak. Bisa? Dari materi yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa menjadi pedoman kakak-kakak untuk membuat tugas-tugasnya di LMS. Kakak-kakak walaupun ini berbenturan dengan PPG ya, mungkin ada yang PPG tugasnya banyak, saya harap kakak-kakak tetap semangat. Karena PPG juga ini ya, enggak tatap maya ya, cuman menyelesaikan jurnal ya, yang situ. Saya rasa kakak-kakak jangan terbebani jadi jalan, ini jalan, itu jalan. Karena ini nanti mungkin bagi kakak-kakak yang usianya masih ini bisa menjadi fasilitator lebih dari kami ya. Kalau sudah ada bekal ini, nanti kalau di SIM PKB-nya ada panggilan sebagai fasilitator, ini bisa dijadikan nilai plus kakak-kakak ya. Karena sudah ada nama kakak di di BGP ya. Oke kakak-kakak, dari materi ini saya harap kakak-kakak bisa memahaminya dan menerapkannya dalam pembelajaran kakak di sekolah nanti ya. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Bisa minta saya bantu Kak Adri Hadi. Oke, terima kasih. Baiklah kakak-kakak sekalian, sebelum kita mengakhiri materi kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa semoga materi kita hari ini dapat dipermudah untuk menjalankan tugas-tugas kita di LMS nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita molor ya Kak waktunya ya, enggak apa-apa ya. Dari seharusnya kita jam 16.30 ini ke dari jam 15 ya kita tadi ya, seharusnya ya. Lebih sejam ya, enggak apa-apa Kak ya. Tidak apa-apa. Aman lah itu Kak, tenang baik kalau siang nih. Jadi saya foto dulu Kak ya.
Oke Kak, saya ucapkan terima kasih ya sudah bertemu di Tatap Maya ini. Nanti kita bertemu lagi kemungkinan di hari Selasa ya kakak-kakak ya. Saya harap di LMS-nya tugas-tugasnya jangan sampai ada tulisan terlambat ya. Nah mungkin kan ada pertanyaan kenapa Pak Musyajid ya itu tidak ikut lagi karena itu otomatis di LMS Kak ya. Namanya juga tidak ada lagi. Makanya saya keluarkan dari grup ya. Nanti takutnya Pak Musyajid itu pas tatap muka datang ke situ tidak ada lagi namanya, datang ke SMK 2 gitu. Itu ya. Tadi sudah saya kasih tahu Pak Musyajid karena di LMS langsung hilang namanya Kak. Makanya saya wanti-wanti kalau kakak ada kerjaan, kakak tetap ikuti Zoom-nya walaupun tidak aktif, tapi tetap jalan itunya, absennya. Nah Kak Adri, ada di satu pertemuan Kak Adri itu hanya 30 menit. Maksud saya walaupun misalkan lagi yasinan tetap dihidupkan saja Zoom-nya, walaupun mati kameranya gitu. Oh siap Kak, Ya? siap. Oke. Siap. Untuk mensiasati kehadiran gitu. Oke, terima Jangan kasih sampai sarannya, kakak Kak. sudah. Penting masuk ya. Iya. Tapi jangan keterusan yang penting masuk. Nah, kalau memang kayak gini kan lagi kosong enak. Nah, tidak ada gangguan tuh. Rasanya kalau mati ke kamera tuh tidak fokus, tidak jelas apa yang disampaikan oleh fasilitator tuh. Lagi tidak dapat ilmu banyak. Bukan, kalau misalkan ada pekerjaan yang sangat mendadak gitu, tetap di HP aja tetap Zoom-nya Kak ya, tetap dihidupkan. Iya. Oke Kak. Supaya kakak tidak dirugikan, sudah separuh jalan, tahu-tahu di LMS namanya hilang gitu. Siap. Oke. Siap. Kak ya? Oke, cukup Kak ya? Pengertian dan fasilitator gitu ya. Saya mau semuanya lulus lah kalau bisa. Amin. Amin. Ya. Cukup Kak ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3. Yang naik motor berhenti dulu itu. Ya Kak, silakan. Boleh keluar. Bu. Ya. Yuk. Keluar Bu. Yuk.